Sekitar sebulan yang lalu, Mopi Sunyi menyampaikan pandangan bahwa hutang proyek kereta cepat bagaimanapun juga, kita, rakyat kebanyakan yang akan membayarnya. Pada acara peresmian stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa soal hutang kereta cepat menjadi tanggung jawabnya. Hutang itu akan dibayar dengan uang negara, uang rakyat. Presiden menyampaikan hal itu dengan gagah dan percaya diri. Mendapat aplaus tepuk tangan dari para menteri dan pejabat tinggi. Mungkin terasa menyedihkan bagi mayoritas rakyat yang tidak mampu membeli tiket untuk ikut menikmati kereta cepat, tetapi tetap harus ikut memikul beban hutang. Dulu, sering ada orang yang bilang dunia memang tidak adil. Itulah kehidupan. C'est la vie, kata orang Perancis. Ada rasa detir yang menyelinap, semacam humor kosmik yang pahit. Kereta melaju kencang, sementara penghasilan rakyat semakin kesini semakin melambat, bahkan merangkak. Presiden bilang, tanggung jawab ada di saya. Kalimat yang terdengar gagah, seperti tokoh ksatria dalam hikayat. Tapi negara bukan cerita dongeng. Dan di republik kita, setiap tanggung jawab negara pada ujungnya adalah tagihan yang mampir ke dapur rakyat. Sambil mendengarkan pidato presiden, imajinasi saya bertatapan dengan gambar kusam yang menempel di dinding pikiran. Ada keheningan yang terasa berat di gambar itu, lebih tajam daripada suara kereta yang melesat di atas rel baja. Seorang lelaki tua menyisihkan koin ke celengan, bukan untuk impian pergi berwisata atau modal kecil membangun usaha, tapi untuk sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Membayar utang proyek raksasa yang bahkan tiketnya mungkin tak akan pernah mampu ia pegang. Gambar semacam ini bekerja seperti cermin tua, kusam. Tapi justru karena itu memantulkan kenyataan apa adanya. Ada sisi hormat di situ. Bukan rasa kasihan murahan, melainkan pengakuan diam atas martabat orang kecil yang tetap patuh pada kewajiban negara, meski negara kadang lupa menengok dapurnya. Refleksi macam ini mengajak kita bertanya dalam hati, kemajuan itu siapa yang menikmatinya? Dan siapa yang menopangnya dengan beban yang terasa paling berat? Di masa lampau, rakyat ikut membangun jalan kerajaan dan tembok kota. Kini, mereka ikut membangun rel yang hanya sebagian bisa menaikinya. Bentuknya berubah, pola dasarnya tetap. Pembangunan selalu lebih dulu hinggap di papan nama proyek dan berita televisi, tetapi hampir tidak pernah benar-benar tiba di piring makan rakyat. Rakyat kecil yang hidupnya lebih akrab dengan bau keringat daripada bau pendingin ruangan, tahu betul bahwa hidup jarang memberi ruang untuk bernegosiasi. Mereka jarang punya kemewahan memilih. Jalan hidup lebih sering ditentukan oleh harga cabai, kongkos sekolah anak, dan beras yang tinggal setengah kaleng. Tugas negara di atas kertas tampak mulia. Di dapur rakyat, tugas itu berubah menjadi strategi bertahan hidup dari hari ke hari. Namun menariknya, dalam kelelahan itu tersimpan daya tahan yang mengingatkan pada kisah-kisah lama dari kampung. Kisah Simba yang membajak sawah sejak fajar, atau ibu yang menjual jajanan sambil menggendong bayi karena hidup tidak pernah menunggu. Bukan romantisasi kemiskinan, melainkan pengakuan atas daya lenting manusia biasa yang sering dilupakan pejabat yang pidatonya menggelegar di aula berpendingin udara. Ada ironi yang menari pelan di sini. Mereka yang paling patuh, yang paling tertib membayar pajak walau nominalnya kecil, justru sering menjadi yang paling jauh dari hasil pembangunan yang diagungkan. Sementara diskusi kebijakan berputar di ruang rapat berkarpet tebal, rakyat memikirkan bagaimana menyambung besok
tanpa terjerembab jatuh sakit hari ini. Seorang sosiolog Amerika bernama Peter L. Berger pernah menulis buku yang sangat bagus menggambarkan pengorbanan rakyat untuk pembangunan. Judulnya Pyramids of Sacrifice yang terbit di tahun 1974. Sebuah karya yang tajam sekaligus getir. Semacam peringatan dini tentang bahaya modernisasi yang membanggakan kemajuan, tetapi meminjam punggung rakyat kecil untuk membayarnya. Berger mengamati dengan jernih. Pembangunan sering mengambil bentuk piramida. Di puncaknya berdiri para pengambil keputusan, para teknokrat, para penguasa dengan visi besar. Di dasar piramida itulah rakyat kecil menumpuk. Mereka yang menanggung konsekuensi, keringat, bahkan darah, demi mimpi negara yang katanya milik bersama. Istilahnya saja sudah kuat, pengorbanan. Kata yang indah bila datang dari kerelaan, tetapi getir bila datang dari keterpaksaan. Berger mengajak kita melihat kenyataan bahwa dalam banyak proyek besar, narasi pengorbanan rakyat kerap dibungkus dengan retorika mulia, kemajuan, modernitas, kebanggaan nasional. Sementara mereka yang paling merasakan bebannya tidak pernah diajak bicara. Menariknya, Berger bukan anti pembangunan. Dia hanya mengingatkan risiko moral. Jika pembangunan dijalankan tanpa belas kasih dan partisipasi, ia berhenti menjadi lompatan peradaban dan berubah menjadi ritual pengorbanan. Ada nilai lama yang ia sebutkan, dan ini dekat dengan tradisi Nusantara. Martabat manusia bukan bahan bakar untuk mesin kemajuan. Menyejahterakan manusia bukan efek samping pembangunan, melainkan tujuan itu sendiri. Rel kereta cepat, bendungan raksasa, kota baru, bandara megah. Semua itu bisa bernilai bila rakyat banyak ikut serta dalam manfaatnya. Tanpa itu, pembangunan mudah berubah menjadi monumen indah yang berdiri di atas punggung letih. Mungkin di era kita, pertanyaannya kembali menggema. Seberapa besar kemajuan layak kita rayakan bila langkah rakyat kecil semakin berat? Diskusi seperti ini bukan ajakan untuk mundur. Justru, ia mengingatkan kita agar modernitas tidak kehilangan jiwa lamanya, rasa hormat pada manusia, terutama yang di punggungnya sejarah berjalan. Karena kemajuan sejati tidak hanya secepat kereta yang melaju, tetapi sehangat tangan yang menolong yang paling pelan. Dan barangkali, buku Berger hari ini perlu dibaca ulang, bukan sebagai nostalgia akademik, melainkan sebagai kompas moral di tengah euforia beton dan kecepatan.